大更不和啊。 Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Cinema Whisper bareng Dea. Kali ini kita akan membahas alur film Kung Fu Chef. Film ini akan menceritakan kisah seorang koki ternama bernama Chef Wong yang mampu memasak daging ikan tanpa membunuhnya. Sayangnya, ia kehilangan reputasinya karena jebakan seseorang. Namun, karena kejadian ini, ia mendapat kesempatan mengajar seorang koki muda yang diperankan oleh Vanessa Wu dari A4. Hingga Vanessa Wu berhasil membawanya ke kompetisi MasterChef. Menariknya, pada kesempatan ini pula, Chef Wong memiliki kesempatan membalas seseorang yang telah memfitnahnya dulu. Lantas, mampukah Chef Wong membawa koki amatiran ini memenangkan MasterChef sekaligus membalaskan dendamnya? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita putar alur filmnya. Eits, tapi sebelum nonton, jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Oke, langsung aja. Kamera, rolling, and action. Pada awal film, kita akan diperkenalkan dengan seorang master chef bernama Wong Bing. Namun, sore itu ia terlihat kesal karena babi panggangnya gosong akibat ulah asistennya, Lim. Alhasil, ia pun segera mengeluarkan kemampuannya dengan menggunakan golok naga miliknya. Dengan golok itu, ia mampu memfilet daging babi dengan sempurna. Setelah itu, ia kembali dibantu asistennya untuk mengolah daging babi, tentu lengkap dengan syadisnya. Hidangan itu lantas ia sajikan kepada para tamu. Namun, entah bagaimana, tamu-tamu itu menjadi keracunan. Lalu, ingatlah dia bahwa Limlah yang memberinya bumbu itu. Ia pun segera menghajar Lim habis-habisan beserta asisten-asisten koki yang berusaha mencegahnya. Sepertinya, selain belajar koki, dia adalah lulusan sabuk hitam kungfu. Namun, tepat saat akan memenggal Lim dengan golok naganya, gurunya menghentikan Chef Wong Bing, mengusirnya dari desa, bahkan mengambil golok naganya. Di tempat lain, tepatnya perguruan bela diri, sedang diadakan acara kelulusan dengan syarat mengambil lambang sekolah mereka. Semua murid terlihat langsung gerasak-gerusuk menjadi yang pertama, tapi tidak dengan mantan personil A4, Vanessa Wu, yang memilih bermain cerdas dengan memanfaatkan guru dan teman-temannya. Vanessa Wu memancing mereka lari ke sana kemari, sampai akhirnya ia menjadi lulusan pertama dari perguruannya. Sebelum meninggalkan tempat pelatihannya, pria bernama Kenichi ini memberikan kejutan. Tidak berhenti sampai di situ, ia bahkan membuktikan kemampuan bela dirinya sambil membuat mie. Dan menyajikan mie itu sebagai ucapan terima kasih kepada gurunya. Mengetahui kemampuan muridnya luar biasa, Ken diarahkan gurunya untuk mencari seorang master bernama Master Sum di luar sana. Dalam perjalanan mencari Master Sum ini, Ken tak sengaja bertemu gadis bernama Ying yang mengiranya sebagai pekerja distributor bahan makan restonya. Sementara itu, Chef Wong yang luntang-lantung terlihat memasuki restoran di mana Ken juga berada di sana. Ia diberi makan gratis karena kesalahpahaman tadi. Chef Wong Bing dan Ken diberi makan berupa sayur kol. Dengan lidah supernya, Chef Wong mampu menilai sup itu dengan sempurna. Ia bisa tahu bahwa sayur kol itu dibuat asal-asalan. Head chef yang mengelola sayur kol itu tentu tersinggung. Alhasil, ia menantang Chef Wong melawannya. Dengan jaminan, jika Chef Wong menang, head chef itu akan meninggalkan restoran. Namun, jika Chef Wong kalah, ia harus menjadi pencuci piring selama setahun. Chef Wong pun menyetujuinya. Namun, ia perlu asisten. Alhasil, karena tak ada orang lain di sana, ia pun mengajakkan. Meski baru mengenal, keduanya terlihat cukup cocok menjadi sepasang juru masak. Usai memasak, Ying dan Chen mencoba masakan head chef mereka yang tentunya terasa numero uno. Namun, saat dua saudara ini mencoba mencicipi masakan Chef Wong yang masih ngebul itu, tepat saat makanan masuk di mulut, ia tak bisa berkata apa-apa. Begitu pula dengan Master Sum yang langsung mengakui kekalahannya. Mendengar nama Master Sum disebut, Ken pun segera mengejarnya. Padahal, Master Sum yang asli sudah meninggoy. Ia adalah ayah Shan sekaligus teman seperguruan Chef Wong Bing. Mengetahui Chef Wong Bing satu perguruan dengan ayahnya,
sehingga kemampuannya tak perlu diragukan lagi, Shen pun memintanya bekerja di restorannya. Chef Wong pun menyetujuinya, namun lagi-lagi ia ingin Ken menjadi asistennya. Alhasil, Ken pun kembali. Namun, sebelum menerima tawaran itu, ia meminta adu masak dengan Chef Wong. Meski terlihat urakan, rupanya Ken mampu menyajikan masakan ikan cuek yang diakui kelezatannya oleh Chef Wong. Kini, giliran Chef Wong yang mengolah seafood itu. Namun lagi-lagi, Ken terbungkam dibuatnya. Enak banget, mau meninggal, begitulah ungkapan dalam hatinya. Kekaguman Ken makin bertambah saat tahu Chef Wong mampu bela diri, bahkan membiarkan ikan yang telah di-fillet itu tetap hidup. Benar-benar ajaib. Sejak saat itu, Chef Wong mulai membenahi restoran Sum dibantu Ken, Ying, Wan, dan Louis. Sejak saat itu pula, Ken selalu mengemis pada Chef Wong untuk diajari memasak. Ia bahkan rela melakukan segala sesuatu yang disuruh masternya itu. Di samping itu, seorang pria bernama Joe dengan angkuhnya menyambut kedatangan koki baru untuk restoran Canton miliknya. Bisa dilihat bahwa koki ini tak lain adalah Master Sum. Namun, Joe langsung terkejut saat mengetahui alasan Master Sum resign adalah dikarenakan kekalahannya dari seseorang bernama Wong Bing. Karena Joe inilah yang sudah menjebak Chef Wong kala itu. Semua itu Joe lakukan karena saat kecil dulu, ia melihat Chef Wong berebut kapak naga dengan adiknya, yang tak lain adalah ayah Joe, hingga membuatnya terluka dan memutuskan untuk meninggalkan desa. Sejak saat itulah dendam dipupuknya. Keesokan harinya, Chef Wong mulai mengajari Ken. Namun, ia selalu menyalahkan apapun yang dipotong asistennya itu. Tapi, sebagai guru yang baik, ia mengajarkan cara yang benar pada Ken sehingga membuat Ken menjadi bang jago. Dengan 2 pisau di tangannya, kini Ken mampu menghasilkan irama sekaligus potongan cantik untuk sayurannya. Pagi harinya, Ying lagi-lagi gagal membuat ramuan saus baru. Beruntungnya, ada Chef Wong yang langsung mencontohkan padanya, sehingga saus nikmat itu berhasil dibuat. Ia bahkan mengajarkan Ying membuat kacang fermentasi kesukaannya. Siang harinya, giliran Ken yang mendapat pelajaran menggoreng telur. Pertama, kocoklah telur dan diamkan hingga busanya menghilang. Setelah itu, siapkan minyak panas secukupnya dan tuangkan telur secara merata. Jangan lupa, angkat sebelum telur matang sempurna, supaya telur itu bisa matang dengan panas yang tersisa. Meskipun sederhana, justru memasak telur ala Aak Burjo inilah yang sulit dipelajari. Sejak kedatangan Chef Wong, restoran Sam kembali dibanjiri pengunjung, sampai akhirnya ada pengunjung jahil yang memasukkan paku di hidangan Chef Wong. Lagi-lagi master difitnah. Namun kali ini, ia tahu bahwa ini adalah akal bulus ponakannya. Meski restorannya sepi sejak kejadian itu, Ying dan Ken tetap ngestok kebutuhan di supermarket, yang justru kembali mempertemukan mereka dengan si pria penebar paku. Alhasil, sepakan itu tersalurkan dengan sempurna. Tidak mau kalah, mereka pun membalas Ying dan Ken sehingga keadaan supermarket menjadi sangat kacau. Deretan sayur mayur bahkan tak lepas digunakan sebagai senjata. Beruntungnya, Ying dan Ken masih bisa kabur dari pertarungan konyol itu tanpa dituntut ganti rugi. Selagi melarikan diri, Ken melihat kabar kompetisi Master Koki. Ken dan Ying pun segera memberitahukannya pada Chef Wong demi mengembalikan reputasi restoran mereka. Namun, Chef Wong tidak mau karena ia tidak ingin mendapat musuh lagi dengan menyandang Master Koki. Sebaliknya, Chef Wong justru menyuruh muridnya, Ken, mengikutinya. Ken pun hanya bisa pasrah mengemban tanggung jawab. Seiring berjalannya waktu, hari kompetisi pun tiba. Namun, betapa terkejutnya Louis saat mengetahui ia harus melawan masternya sendiri. Apalagi saat kompetisi dimulai, Ken masih saja kebingungan menu yang akan mereka masak. Beruntungnya, ada Sen yang memberinya ide memasak 4 unggas keberuntungan. Selagi Ken baru mulai memasak, Master Sam dan asistennya, Tin, sudah mengolah babi mereka dengan sangat sempurna. Sambil berpicu dengan waktu, seluruh peserta terlihat sibuk dengan olahan mereka sendiri, tak terkecuali Ken dan Louis. Akhirnya, pengumuman kejuaraan pun tiba. Dan
restoran Sam dan Kentonlah yang berhasil lolos ke babak selanjutnya. Seluruh kru restoran Sam tentu bahagia, tapi tidak dengan Master Joe yang khawatir dengan lawannya. Sampai akhirnya, ia memilih cara kotor dengan menyulik Ying. Beruntungnya, di sana ada pula Ken yang langsung melawan pasukan Master Joe dengan mudahnya. Saking pedenya, ia bahkan menantang Master Joe. Pukulan-pukulan epik ia keluarkan, tapi ternyata ia tetap kalah dan harus diisolasi bersama Ying. Di saat bersamaan, restoran Sam sudah dikepung anak buah Master Joe. Chef Wong yang berada di sana pun berusaha melawan mereka satu persatu sampai akhirnya ia bertemu ponakannya lagi. Di sini, Master Joe mengaku bahwa ia tak hanya akan menghancurkannya, namun juga orang-orang di sekitar Chef Wong, termasuk Ken dan Ying yang telah ia culik. Namun, sesaat setelah Master Joe pergi, Lim, asisten yang dulu sempat menjebaknya itu, memberikan kunci tahanan Ken, sembari meminta maaf atas pengkhianatannya. Berkat bantuan Chef Wong, Ken mampu bertanding di babak final pemilihan Master Koki. Tapi lagi-lagi, ia kebingungan dengan ide masakan. Sebelum akhirnya, ia mengingat petua Chef Wong saat membuat sayur kol. Ken pun mulai mencincang ayam untuk membuat kuah dan membiarkannya sampai bening. Kemudian, memilah jantung kol di bagian terdalam dan menusuk-nusuknya sebelum merebus. Setelah itu, kol disiram dengan kuah sop yang telah disaring dan kembali mengukusnya. Di samping itu, terlihat Master Sam dan Tin juga memiliki kemampuan yang tidak kalah mumpuni. Mereka terlihat cukup tenang dengan bekal ilmu yang mereka miliki. Selagi Ken dan Master Sam berkompetisi memasak, di tempat lain, Chef Wong sedang berusaha mati-matian menghadapi Master Joe dengan rombongannya. Meski Chef Wong perlu berusaha sekuat tenaga melawan energi anak muda itu, baik Master Joe maupun Chef Wong, keduanya memiliki pukulan epik. Meski pada akhirnya, dan ia kembali mendapat golok naganya. Pada saat itu pula, sayur kol siap disajikan. Namun, masakan itu disepelekan oleh para juri, bahkan dianggap tidak layak bersanding dengan masakan lawannya. Tepat sebelum Ken menyajikannya, Chef Wong datang membawa golok naga serta kacang fermentasi yang kemudian Ken taburkan di atas sayur kolnya. Ragu-ragu, para juri mencicipinya. Tapi ternyata, kenikmatan sayur kol itulah yang mampu menggetarkan lidah para juri dan mengantarkan Ken menjadi juara. Tin pun merasa keheranan. Namun, saat ia mencicipi tetes terakhir sayur kol itu, ia langsung mengakui kekalahannya. Pasukan restoran Sam pun bergembira, tak terkecuali seorang lelaki misterius yang ternyata adalah kakak Chef Wong sekaligus ayah Master Joe. Sementara Chef Wong gembira dengan kejuaraan sekaligus pertemuan dengan kakaknya, Master Joe hanya bisa merengek melihatnya. Di akhir film, terlihat golok naga itu dipercayakan kepada Ken yang dianggap pejuang tangguh hingga mampu mencapai titiknya saat ini. Kebahagiaan Ken pun makin sempurna dengan pujaan hati yang ditemukannya secara tidak sengaja. Meski memiliki cerita yang cukup kompleks, Kung Fu Chef berhasil menyajikan tontonan keluarga yang cukup menghibur, terutama dengan aksi Vanessa Wu sebagai koki urakan namun dapat diandalkan. Film ini juga mampu memberikan pelajaran untuk tidak menyerah dalam mencapai cita-cita, sebagaimana yang dilakukan Ken yang memutuskan belok dari bela diri menjadi seorang koki. Ia yakin bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Oke, segitu aja dulu alur film kali ini. Jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe Cinema Whisper ya. Dia pamit, dan sampai jumpa di alur film selanjutnya. Dadah!